Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Aku udah lama banget gak buat video, sekitar 1,5 bulan lebih. Jadi hari ini aku mau coba buat video karena pas aku hitung-hitung nih ternyata UTBK tinggal sekitar 7-6 bulan lagi. Jadi waktu kalian semakin gak banyak dan masih banyak yang belum belajar. Dan aku rasa untuk lulus di UTBK tahun ini cukup sulit dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. So, apa aja yang harus kita perhatikan? Coba stay tune dari sekarang. Oke, pertama mungkin bagi anak-anak kelas 12 kalian harus tahu sebenarnya gambaran UTBK tuh kayak gimana sih. Jadi teman-teman untuk UTBK sendiri dari tahun-tahun yang lalu itu kita daftar dulu SBMPTN, kita akan pilih 2 jurusan, bisa 2 jurusan Saintek, 2 jurusan Sosum, atau kalau kalian mau campuran 1 jurusan Saintek dan 1 jurusan Sosum. Nanti ketika kalian udah milih, kalian akan tes, jadi akan ada TPS dan TKA, lalu akan keluar pengumumannya. Setelah pengumumannya keluar, kalian lulus atau enggak, akan terlihat skor kalian tuh berapa. Nah, ngomongin skor, sebenarnya kalian udah bisa cari dari sekarang ya, kira-kira skor untuk masuk ke jurusan yang aku mau tuh berapa sih? Nah, kalau aku lihat di tahun kemarin teman-teman, itu banyak banget yang di atas 700 ya, 700-an, 800-an, atau bahkan ada yang 900 sampai 1000 gitu. Dan dari segi rata-rata pun aku lihat lebih tinggi nih daripada tahun 2020 yang 2021 ini. Jadi kalau menurut aku pribadi, coba kalian lihat rata-rata skor untuk lulus di jurusan yang kalian mau berapa, dan kalau kalian lihat apakah sudah sesuai dengan gambaran jurusan yang kalian mau atau belum. Nah, kenapa aku bilang UTBK di tahun 2022 ini itu cukup sulit? Karena aku lihat angkatan 22 ini adalah salah satu angkatan yang online-nya paling lama, teman-teman. Jadi waktu baru kelas 10 semester 2, tiba-tiba COVID dan itu berlangsung sampai sekarang. Sekarang sebenarnya udah ada hybrid ya, cuman aku denger sih dari murid aku yang udah offline, dia ngerasa masih kurang efektif dan hybridnya itu selang-seling. Jadi mungkin dalam sebulan dia cuman hybrid 2 kali. Karena angkatan 22 ini paling lama online-nya, jadi untuk kelas 11-nya itu banyak yang bilang, "Kak, kayaknya aku main-main doang deh kelas 11." Atau kadang-kadang guru cuma ngasih PDF aja, Kak, ngerjain tugas-tugas atau ulangannya, tapi aku nggak ngerti, Kak, sebenarnya materinya kayak gimana. Sehingga menurut aku harus lebih effort nih untuk bisa memahami materi lebih dalam lagi. Tapi kalau teman-teman yang angkatan 22 gimana sih? Apakah punya pengalaman yang serupa, ngerasa kayak kelas 11-nya nggak ngapa-ngapain atau ngerasa gabut? Atau emang ngerasa kayak kelas 11-nya enak kok, Kak, aku bisa ngikutin dengan baik? Tolong tulis di kolom komen ya, kira-kira temuannya kayak gimana, biar kita bisa saling sharing juga nantinya. Alasan lainnya kenapa di angkatan 2022 ini cukup berat nanti UTBK-nya, karena akan banyak angkatan dari 2020 dan 2021 yang ikut tes lagi. Bayangin deh, kemarin angkatan 2020 tuh banyak yang dapet ya. Di tahun 2021 ini aku lihat, karena emang pas 2020 kan cuma TPS aja ya, sehingga menurut aku nggak terlalu terlihat bagi mereka yang jago di bidang IPA gitu. Jadi nggak ada perbedaan saingan antara yang bisa IPA sama yang nggak bisa IPA gitu, karena yang dites hanya TPS aja. Tapi untuk tahun 2021, angkatan 2020 yang emang pinter IPA-nya atau pinter sosumnya, itu dia banyak yang lulus gitu. Bahkan banyak yang mengalahkan angkatan 2021-nya sendiri. Jadi kalau saran dari aku, angkatan 2022 harus siap-siap, karena yang ikut UTBK nanti nggak cuman angkatan 2022 aja, tapi ada angkatan 2020 dan 2021. Nah, masalahnya angkatan 2020 dan 2021 ini kan mereka kuliah ya. Dan kalau teman-teman lihat, ada beberapa jurusan di kuliah yang ngasih basic untuk sainteknya. Contoh, kalau kalian masuk teknik, itu biasanya udah ada matematika dasar, kimia dasar, fisika dasar. Jadi menurut aku mereka akan lebih siap untuk mengerjakan soal-soal TKA-nya. Sehingga buat angkatan 2022, kita nggak boleh kendor, karena kalau kita nggak punya senjata atau nggak punya hal-hal yang kita persiapkan, takutnya kita malah terlena gitu. Dan bisa juga kita tersalip dengan angkatan-angkatan 2020 dan 2021. Dan yang harus kalian tahu, yang tadi aku bilang, ini udah Oktober, waktu kalian udah nggak banyak, tinggal sekitar 6-7 bulan lagi. Aku masih banyak ngelihat orang-orang yang lebih memprioritaskan hal-hal lain ketimbang belajar UTBK, atau misalnya ngerasa masih belum paham materi, masih sering ngerjain tugas sekolah, tugas sekolahnya banyak banget, Kak. Kadang-kadang aku jadi nggak bisa belajar dan lain-lain. Banyak banget menurut aku hal-hal yang ngebuat kita jadi nggak belajar. Cuman kita harus tahu juga teman-teman, kalau UTBK itu semakin dekat, kita perlu punya strategi khusus untuk bisa lulus di UTBK tahun 2022 nanti.